Bismillah. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kembali kajian kita tentang 60 hadis Sultaniyah. Kita masuk kepada hadis ke-11 tentang tanggung jawab pemimpin. Nah, tanggung jawab pemimpin. Jadi kita bahas di sini adalah imam adalah penanggung jawab urusan umat. Nah, penguasa adalah penanggung jawab urusan umat. Jadi urusan umat ini dipegang oleh penguasa. Kalau bukan penguasa, maka tanggung jawab itu tidak akan bisa dijalankan dan juga tidak sesuai syariat. Siapa penguasa dalam kaum muslimin? Ya, itu adalah seorang pemimpin. Ya, di situ nanti ada beberapa urusan dipegang dan kemudian tentu pemerintahan dalam sistem Islam. Ya, ini adalah di tangan seorang khalifah. Nah, hadis ini berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'in min baiti zawjiha mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi mas'ulun an ra'iyatihi. Qala ya wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ingatlah. Jadi maksudnya di sini kullukum ra'in. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Jadi kita ini semua pemimpin. Karena apa? Sebenarnya ada yang kita pegang tanggung jawabnya. Ya, qism sihah. Misalnya di sini ya. Berarti dia bertanggung jawab juga misalnya dengan kesehatan para santri misalnya di sini. Ya, dilihat mana teman-temannya yang kurang sehat, dibantu dan sebagainya. Jadi tiap kita ini pasti punya, geser sini. Geser sini. Ayo, geser. Tafassahu. Oh, enggak apa-apa. Soalnya siapa? Ustazah Aisyah ya. Aisyah udah mau di dekat situ. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi kita ini tiap-tiap kita adalah pemimpin. Ya. Dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Jadi akan diminta tanggung jawab. Ya. Seorang amir atau imam atas manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Seorang laki-laki, suami di sini juga adalah seorang pemimpin,
atas para anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Seorang perempuan atau seorang istri juga ya adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya itu. Dan seorang hamba atau budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya itu. Maka ingatlah, jadi suruh diingat lagi, apa ini? Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 844. Jadi sebenarnya hadis ini adalah hadis yang sangat jelas. Bahkan Rasulullah SAW merincikan beberapa dari tugas-tugas seseorang. Seorang suami, dia adalah juga pemimpin bagi keluarganya. Seorang istri juga dia pemimpin bagi rumah tangganya. Bahkan seorang hamba, seorang anak juga dia pemimpin dari dari harta yang dititipkan kepadanya. Dari apa yang kemudian dia itu semuanya, bukan cuma dia, semuanya para pemimpin atau para pemegang tanggung jawab tadi akan ditanya oleh Allah, dihisab. Jadi bukan cuma ini, misalnya diberikan amanah setiap bulan, ya, dengan uang yang dikirimkan oleh orang tua misalnya, ya, dipakai untuk apa? Nah, ya kan? Dimanfaatkan untuk apa itu? Nah, itu juga akan ditanya oleh Allah nanti. Ya. Apalagi uang yang dikelola oleh negara, oleh pemimpin negara. Gimana coba tuh? Ditanya. Misalnya misalnya berita diduga ada korupsi di BPJS 20 triliun. Itu yang ditanya pertanggungjawabnya, dia pimpinan di situ. Juga ditanya juga pimpinan dari pimpinan yang mengelola seluruh urusan negara ini. Yeah. Sampai-sampai pernah dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dia mendapati ada warganya yang nggak makan, kelaparan. Dia panggul sendiri, dia bawa sendiri ya bahan makanan yang bagaimana yang dia berikan kepada warganya. Gitu. Bahkan pada saat pembantunya itu mau bantu, dia bilang, "Jangan." Kenapa? Karena ya dia bilang, "Apakah kamu nanti mau menanggung dosa saya, ya, kesalahan saya di hari kiamat?" Nggak mau orangnya. Dia harus dia panggul sendiri. Jadi tanggung jawab dia. Nah, penjelasannya di sini, setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya atas berbagai persoalan yang menjadi urusannya, sesuai dengan lingkup tanggung jawab yang dibebankan ke atas pundaknya menurut kedudukannya. Iya dah. Sekarang anak santri, misalnya dapat bagian, misalnya tadi kisem sihah, misalnya tadi ya, kisem bagian keamanan, kesehatan, ya, ada juga bagian keamanan. Berarti apa? Tanggung jawab dia, lihat, ya kan? Bagaimana ini, ya kan? Misalnya pondok menyediakan obat-obatannya sudah ada, ternyata sudah habis, tinggal bilang di sini, ya dah kayak obatnya atau mungkin ke ustazah di sini, ya. Obat buat anak-anak yang kemudian di sini menjadi penjaga kesehatan mereka, habatus sauda, madu atau apa gitu ya Bu ya. Ya, habis, beritahu cepat. Ini ada anak santri ya yang sakit, ya kan, lupa mematikan kipas angin misalnya atau apa, tidur dalam keadaan masuk angin misalnya. Ada yang kayak gitu, ya dijaga, dirawat, dibantu. Kenapa? Tanggung jawab. Nanti Allah akan meminta tanggung jawab itu. Pertanggungjawaban itu akan diminta. Semuanya. Termasuk ayah di sini. Punya anak-anak santri semuanya. Berarti harus dijaga. Makanya kan dijaga. Hati-hati makannya.
Bahkan kalau nggak makan didenda. Bagian dari tanggung jawab ayah misalnya. Belajarnya, menghafalnya misalnya kan. Pahamnya. Itu tanggung jawab. Kenapa? Karena hadis ini. Begitu juga yang di tingkat lebih tinggi, Pak RT. Dia berarti apa? Punya tanggung jawab. Ya kan? Bagaimana warganya, bagaimana kebersihan lingkungannya misalnya. Dia melihat ada warganya yang misalnya ada butuh bantuan, ada kesusahan, tanggung jawab dia, jadi bukan dibiarkan. Ya. Yang lebih tinggi lagi misalnya Pak Lurah, Pak Wali Kota, terus tanggung jawab. Tapi nanti ada syaratnya nanti. Ya, untuk kepemimpinan seperti itu. Tapi tiap orang pasti punya tanggung jawab. Ya. Bahkan terhadap urusan diri sendiri, pakaiannya sendiri. Berarti harus dicuci, berarti harus bersih misalnya. Kesehatan badannya berarti harus juga bersih, berarti harus apa? Jadi apa itu ada tanggung jawab? Bahkan di sini dikatakan menurut para ulama, ra'in di sini maksud di sini adalah pemimpin, adalah orang yang memberikan perlindungan, dapat dipercaya, layak diikuti, dan berlaku adil terhadap setiap perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Iya, silakan. Nah, jadi bagaimana di sini? Ya, pemimpin misalnya seorang khalifah, seorang amirul mukminin, berarti bagaimana melindungi rakyatnya. Ya, dia dipercaya, berarti amanah dia. Nggak menyimpangkan misalnya harta benda milik rakyatnya, zakat yang kemudian dititipkan kepadanya, wakaf yang dititipkan kepadanya, ya kan? Dana misal perjalanan haji yang kemudian dititipkan untuk dia urus misalnya. Walaupun dia harusnya juga memberi tanggung jawab tadi. Pendidikan yang kemudian harus diberikan kepada rakyatnya. Ini seorang khalifah. Maka dia yang akan bertanggung jawab di situ. Dia juga berlaku adil. Ada orang yang salah, maka dia harus hukum. Menurut syariat Islam tentu di situ. Ada orang yang mencuri, maka dia harus potong tangannya kalau sudah sampai kepada nisabnya misalnya. Ya kan? Nisab pencuriannya, ternyata banyak yang dicurinya. Ada orang yang kemudian membegal, ya kan? Merampas milik orang lain secara langsung, membuat ketakutan, maka akan diapa? Ya, dihukum sesuai syariat Islam, dipotong tangan kiri, kaki kanannya atau tangan kanan kaki kirinya, salah satunya itu ya, bersilang. Lalu dia merasakan sakitnya di situ, ya kan? Sampai dia kemudian kematiannya, ya, digantung di situ. Nih, orang yang kemudian sampai orang merasa terganggu. Wah, sudah nih beberapa hari kelihatan mayatnya baru apa? Itu ada dalam Islam. Jadi ngerti tentang bagaimana mengelola urusan di tengah masyarakat. Karena tanggung jawab bagi dia. Layak diikuti, berarti dia menjadi apa? Uswah, contoh. Gitu loh. Ini bagi pemimpin, bagi tadi kekhilafahan, termasuk yang di bawahnya. Ya. Jadi ini juga tanggung jawab di sini. Pemimpin atau imam bertanggung jawab atas seluruh persoalan umat, bertanggung jawab melindungi hak-hak yang ditetapkan oleh syariat bagi mereka, serta mengimplementasikan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, baik dalam persoalan hukum, perundang-undangan maupun persangsian. Itu tadi. Pemimpin umat, khilafah, khalifah. Sekarang nggak ada ini khalifah, sudah 100 tahun kita tanpa ada khalifah. Makanya nggak ada yang ngurus umat ini. Tapi nanti kalau ada khalifah, dia bertanggung jawab atas kita. Dia juga akan dihisab. Ya, gitu loh. Begitu juga kata Anas dalam kata di sini maksudnya manusia pada hadis tersebut ini bersifat umum. Yang bagaimana sehingga menunjukkan bahwa pemimpin tersebut bertanggung jawab atas setiap warga atau rakyatnya, termasuk warganya yang tergolong sebagai ahlu zimmah, warga negara khilafah yang non muslim. Jadi
seorang pemimpin Islam, seorang khalifah itu bertanggung jawab juga kepada yang non-muslim yang menjadi warga negara, ahlu zimmah. Jadi diterapkan syariat Islam itu bukan cuma untuk penguasa rakyat yang beragama Islam, tapi seluruh yang menjadi warga negara diterapkan. Wah, kalau gitu nanti orang-orang yang non-muslim juga pakai kerudung, pakai jilbab yang perempuannya. Ya. Loh, iya pakai, dia harus menutup aurat. Karena apa? Kalau dia keluar tanpa menutup aurat, dia akan membuat rusak, membuat dosa orang yang lain yang melihatnya. Walaupun mungkin pakaian menutup auratnya itu tidak sama. Nanti itu kira-kira gitu akan disuruh dilihat. Kalau agamanya tidak mengatur tentang masalah pakaian. Kalau agamanya mengatur urusan pakaian, maka urusan agamanya. Kalau gitu nanti bagaimana orang non-muslim kalau dia mencuri? Dipotong juga tangannya. Bagaimana kalau orang non-muslim pada daulah khilafah, dia ini misalnya kesusahan, nggak punya makanan, nggak punya rumah, dibantu juga sebagai tanggung jawab pemimpin. Kok kayaknya ngantuk-ngantukan nih? Ya, semalam kan udah segar kah? Sampai jam berapa? Semuanya ikut ya? Ada yang nggak ikut? Ikut semua kan? Enggak. Loh, kenapa? Harus ikut biar segar. Ya, kalau perlu kiat. Ya, ikut. Iya, itu biar supaya gerak badan itu. Ya, oke. Ya. Sebentar lagi kok, sedikit lagi nih, ya. Nah, jadi ini termasuk warganya yang tergolong ahlu zimmah pun dia urus. Gitu ya. Jangankan yang tidak mampu, yang mampu pun dia urus. Nah, itu. Kalau sekarang kan misalnya orang-orang yang hidup di sini yang tidak mampu saja yang diurus. Kadang yang tidak mampu pun tidak diurus ya. Kan gitu ya. Tapi nanti kalau dalam daulah khilafah semuanya itu diurus. Baik itu dia warga negaranya mampu, tidak mampu, ataupun warga negaranya tadi misalnya ya Islam ataupun non-Islam atau non-Muslim. Nah ini dia nih. Penggunaan istilah ra'in yang bisa berarti penggembala menunjukkan karakteristik orang yang mendapatkan amanah dan menduduki jabatan yang lebih tinggi dibanding orang lain. Mereka adalah orang yang mampu mengorganisasi dan mengatur warganya, menjaga jangan sampai mereka tersesat hingga terjatuh ke dalam jurang. Kayak misalnya penggembala tadi, ya. Ada banyak kambingnya, banyak dombanya, itu dia atur, jangan jalan situ nanti masuk jurang. Itu harusnya gitu. Penguasa itu kalau dalam Islam bagaimana? Jangan sampai warganya ini kesusahan, jangan sampai rakyatnya ini masuk jurang. Loh, ini ada yang sampai mati kelaparan dibiarkan, sampai enggak sekolah dibiarkan, sampai enggak kemudian punya rumah dibiarkan. Masya Allah, ini enggak boleh kayak gini, gitu ya. Nah, di sini katakan serta mengarahkan mereka menuju ke satu tujuan yang benar. Dia harus peduli dengan urusan warganya, memikirkan masalah mereka serta menuntun dan membimbing mereka dengan setia. Makanya kalau sudah mengambil kepemimpinan harus siap melayaninya semuanya. Semuanya. Gitu loh. Karena yang dia harap bukan nama besar atau bukan gengsi, apalagi harta, tidak. Saat orang mengambil kepemimpinan umat ini, dia itu sadar bahwa dia berharap mendapati pahala Allah, bahwa dia berharap mendapat naungan yang pada saat hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat di padang mahsyar. Jadi pemimpin itu harus mikir, kalau saya menerapkan syariat Islam, kalau saya misalnya menetapkan dengan adil, kalau saya amanah,
Allah akan berikan pahala buat saya nanti di akhirat. Di dunia gimana? Buat melayani umat. Gitu. Kenapa? Karena orang pasti mati. Ya dah. Nanti dihisab oleh Allah. Lalu dia punya tanggung jawab pemimpin. Gimana ini? Nanti dia akan mendapat naungan yang orang lain tidak dapat naungan. Nomor satu adalah imamun adil. Itu. Jadi dorongannya takwa. Dorongannya apa? Akhirat. Nah, tanya di sini. Terakhir, di sini adalah realitas bahwa setiap manusia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kedudukan dan tanggung jawab mereka. Ini akan menyebabkan munculnya perasaan bertanggung jawab yang tidak ditemukan dalam sistem selain Islam. Jadi ini adalah sistem Islam yang bagaimana mengingatkan, mempertanyakan kamu ini punya tanggung jawab atau enggak. Kamu akan dihisab oleh Allah. Jadi kira-kira gimana? Bagaimana kalau sekarang misalnya di sini ada raja misalnya. Kerajaan, pemimpin yang tidak dalam bentuk syariat Islam, kerajaan misalnya. Nih, ayo contohin misalnya. Lalu sang raja ini zalim. Tidak melaksanakan tanggung jawab mengurus umat. Lalu kita ngomong, raja bertanggung jawab dong. Saya ini nggak dikasih makan, saya ini nggak dikasih pakaian, saya ini nggak diurus. Jalan di rumah saya di depannya itu hancur, got-got pada mampet. Nah misalnya. Pasar berantakan, susah, sampah kemudian di mana-mana, banjir dan sebagainya. Raja, bagaimana ini? Nah, misal dia ngomong gitu. Kira-kira benar atau tidak posisi ini? Bertanya seperti itu. Salah. Loh, kok bertanya salah? Lah iya, lah dia raja. Maka yang jadi masalah pertama harus dikatakan kepada dia, "Hei, kamu jangan jadi raja. Kamu dosa." Kenapa? Karena kepemimpinan dalam Islam adalah khilafah. Pantas kamu nggak bisa menjalani tanggung jawab mengurus kami karena kamu tidak melaksanakan syariat Islam yang paling pertama. Apa itu? Khilafah. Paham maksudnya di sini? Jadi gini maksudnya. Sekarang dengan sistem yang kemudian misal tadi ada kerajaan. Ya, nih kalau bilang atau sistem yang selain khilafah. Lalu kita berkuar-kuar minta dia tanggung jawab. Sama juga kita ini menggantang angin. Mengikat asap. Gimana jadi mengikat asap? Menggantang angin. Kenapa? Karena pongkol pertamanya itu sudah salah. Paham nggak? Loh, kalau gitu sekarang kalau sistem kerajaan seperti ini, kita bagaimana? Itulah jadi sengsara. Wa mana arada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Kalau kamu berpaling dari Al-Quran, tidak mengikuti bahwa kepemimpinan harus sistem khilafah, kamu pakai sistem kerajaan atau sistem yang lain, gimana? Sengsara kamu. Gitu kata Quran. Makanya jadi sengsara kita. Loh, dia nggak punya tanggung jawab pemimpin. Paham maksud di sini? Kalau gitu boleh nggak kita menuntut tanggung jawab dia? Raja, kalau gitu aspal jalan di depan rumah saya perbaiki, gotnya dilancarkan misalnya. Beri saya makan, beri saya rumah. Benar tidak tindakan ini? Salah. Harusnya dia disuruh menerapkan syariat Islam yang pertama. Kamu harus jadi khalifah. Dibaiat berdasarkan syariat Islam, menjalani hukum Allah. Kamu punya tanggung jawab, baru kita katakan kena dengan hadis ini. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Ngerti nggak maksudnya? Karena ini aja dalam Islam. Kalau bukan Islam ya nggak bisa. Sama aja kita nuntut tanggung jawab orang kafir ngapain? Orang kafir disuruh bayar zakat. Gimana ceritanya? Kamu kok nggak sholat? Kamu kok nggak bayar zakat? Lah kafir. Bukan itu dulu. Kamu masuk Islam ya. Saya pengen kamu juga bayar zakat dan saya pengen juga kamu sholat. Agar kamu nanti masuk surga juga.
Wah, saya tetap dalam kafir saja, kata dia misalnya. Auzubillah ya. Ya sudah, jangan dipaksa. La ikraha fiddin, ini kalau kafir. Tapi kalau dia sudah Islam, kamu kenapa nggak sholat? Ya kan? Ternyata dia tetap nggak sholat. Ini pemimpinnya. Ternyata pemimpinnya nggak menerapkan syariat Islam. Nggak bertanggung jawab. Berarti bukan masalah disuruh dia sholat dulu, tapi pemimpinnya disuruh untuk menjalani syariat Islam dulu. Ngerti? Harus ditegakkan khilafah dulu, karena sistem kepemimpinan dalam Islam itu sistem khilafah. Nah, karena itu para politisi dalam sistem dalam sistem-sistem kufur tidak akan pernah merasa bertanggung jawab. Jadi mereka itu emang nggak pernah bertanggung jawab. Korupsi misalnya ngambil harta rakyat. Ada rakyatnya kebanjiran, dia biarin. Kebakaran, dia biarin. Rakyatnya tawuran, dia biarin. Rakyatnya bejat, dia biarin. Kenapa? Karena politisi, pemimpin-pemimpin tadi bukan menjalankan syariat Islam. Nah, oleh karena itu bagaimana kita harus mengingatkan mereka agar mereka menjadi para politisi yang Islami dan pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang menjalankan syariat Islam. Baru setelah itu kita minta mereka bertanggung jawab. Tapi dia kan juga orang Islam. Dia jadi pemimpin, tapi tidak dengan sistem Islam. Tapi kan dia juga kepala rumah tangga. Nah, ini urusan pribadi. Makanya dikatakan, kecuali terhadap segala sesuatu yang harus ia sampaikan secara terbuka di depan publik, yang itu dia dalam sistem selain Islam. Dan dirinya yang menjadi apa? Tanggung jawab pribadinya. Jadi kita boleh ngingetin, dia pemimpin, nggak menjalani syariat Islam. Terus berikutnya, tapi ini anak-anaknya ini juga berantakan, nggak dikasih makan, ya kan? Nggak dikasih rumah. Ya kita ingatin apa pertama? Anak kamu itu kasih makan, kasih rumah, tanggung jawab. Gitu ya. Kita beritahu. Tapi pada saat dia jadi pemimpinnya, kamu harus menerapkan syariat Islam. Ngerti maksudnya di sini? Ya. Jadi kalau sekarang minta tanggung jawab dalam pemimpin kufur, gimana? Sama seperti tadi, nggak akan dijalani. Oleh karena itu tugas utama umat adalah istinafil hayatil islamiyah. Melanjutkan kembali kehidupan Islam. Ini tanggung jawab kita juga. Ya kan? Karena kita pun harus mengingatkan mereka. Loh, kalau gitu rakyat gimana? Punya tanggung jawab juga mengingatkan pemimpin. Untuk apa? Menjalani syariat Islam. Itu yang pertama. Kok begitu? Iya, karena dia pun ngaku menjadi orang Islam. Gitu. Paham? Ngerti nih? Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan. Cukup? Ada pertanyaan? Ngerti gak? Ya, paham ya? Insyaallah. Jadi hadis ini adalah nasihat dan juga teguran dan juga ketentuan tentu bagi kaum muslimin agar menjalani syariat Islam. Itu juga yang pertama. Berarti dia harus menjalani kepemimpinan. Kalau dia pemimpin negara, berarti sistem negaranya harus negara Islam dulu. Sistem khilafah dulu. Begitu? Ini hadis ini dijelaskan. Kenapa? Karena hadis ini diucapkan Rasulullah SAW kepada para sahabat dan juga dijalani para sahabat dalam sistem Islam. Jadi kalau dia tidak dengan sistem Islam, yang paling pertama itu ya harus diingatin dulu. Kamu harus menjalani syariat Islam. Baru dituntut tanggung jawab sesuai dengan Islam. Kalau sekarang menuntut tanggung jawab yang lain, susah. Nggak akan bisa. Mungkin begitu. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.